Nona. Nona. Apa aku akan mati? Kepalaku sakit. Nona. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun anakku yang pertama. Selamat datang semuanya. Bersulang. Selamat datang. Beberapa bulan tidak bertemu anakmu sudah lahir. Kalau bukan karena pesta bulanan ini, kamu masih mau menyembunyikannya ya? Katakanlah siapa si pria kaya itu? Apakah dia ada di lingkaran kita? Qingning kita ini orang sibuk suka lupa. Suka main-main mana mungkin ingat siapa bapaknya. Benar juga. Jangan sampai kamu membuatnya bingung. Sudahlah minum saja. Xiao Jingzi, apakah kamu mencintaiku? Ahli waris keluarga terkemuka di Shangjing. Jangan terlalu jatuh cinta padaku. Dengarkan perintahku, semangat. Sebentar lagi semangat. Sebentar lagi semangat. Dokter selamat ya. Anaknya laki-laki. Ayah si anak tentu saja aku tahu. Xiao Jingzi. Wali waris Kilyarga Turkmeka di Shangjing bagaimana? Kenapa tidak ajak suamimu juga? Hanya main-main saja. Xiao, aku sudah lama menghindarimu. Tidak pernah mencarimu. Sekarang anak kita sudah berusia sebulan. Kurasa sudah saatnya kita berbicara. Aku biarkan kamu sombong, aku biarkan kamu main-main dengan Jingzi. Sekarang lihat bagaimana kamu bisa main lagi. Selamat pagi Nona. Apakah ini CEO dari grup Xingyu? Si Sue Chen, orang terkaya di Shanghai. Tentu saja sangat tampan benar. Adik, Kamu memanggilku. 5 tahun kamu mengembara ngapain aja? Kamu siapa? Kelihatannya bukan petugas kebersihan. Lalu kenapa kamu menghalangiku? Si Qingning bercanda ada batasnya. Kalau bukan karena kompetisi desain perhiasan tingkat dunia, yang menghasilkan 500 juta yuan perhiasan, ada tanda desain unikmu. Aku masih belum bisa menemukanmu. Apa katamu barang-barangku ini bernilai 500 juta haha? Kenapa aku tidak tahu? Kak, aku benar-benar tidak mengenalmu. Aku sekarang tidak ada waktu untuk bercanda denganmu. Aku masih harus mengantar makanan untuk ibu mertua tercintaku. Kamu sudah menikah. Ya, aku sudah menikah. Jangan menghalangi, kalau tidak aku akan menelepon polisi. Kamu dan kamu minggir. Lima tahun tidak bertemu Qingning sebenarnya kenapa? Ayah, kepalaku masih sakit. Tenang Xiao Bao, ayah akan memijatnya untukmu. Ayah, aku rindu mama. Aku bermimpi tentangnya. Kamu belum pernah bertemu mama, bagaimana bisa bermimpi? Aku masuk ke kantongmu dan menemukan fotonya. Ini adalah mama. Xiao Bao sangat rindu mama.
Mama bilang padaku, dia akan segera bertemu denganku. Si Qingning. Kenapa dia muncul di sini? Mama, Mengantar makanan begitu lambat. Kamu sengaja ingin membuatku kelaparannya. maaf ada sedikit masalah di jalan lihat. Ini yang baru aku buat baguskan. Siapa yang akan percaya padamu? Apa ini kamu memberi makan anjingnya? Mama aku sudah mempersiapkannya sejak pagi. Jangan panggil aku mama, keluarga Su tidak punya menantu yang berjualan di pinggir jalan. Sayang lihat Mama. Kenapa dia seperti itu? Aku kebetulan ada urusan denganmu, tanda tangani perjanjian cerai. Aduh anakku tersayang. Kamu akhirnya sadar, akhirnya mau bercerai dengan si wanita tua ini. Kenapa? Guyanran sudah kembali. Guyanran. Pacar pertamamu di universitas. Aku beritahu kamu, Guyanran itu lulusan universitas ternama di luar negeri, dan juga desainer top dengan gaji jutaan. Hanya status seperti ini yang pantas untuk anak kita. Lihat dirimu setiap hari di rumah kami. Selain bermalas-malasan, apa lagi yang kamu lakukan? Hah? Waktu itu keluarga kamu, ketika miskin banget, bukankah karena aku yang berjualan? Berjualan ya? Benda-benda murahan yang kamu jual bisa menghidupi anakku? Aku kasih tahu ya, anak kami bisa seperti sekarang ini itu semua karena usahanya sendiri. Hasil kerja kerasnya sama kamu si anjing kudisan ini. Tidak ada hubungannya sama sekali kamu. Cepat-cepatlah menandatangani surat perceraian ini. Suming. Dulu kamu menyelamatkanku. Aku bersyukur dalam hati. Aku bekerja siang malam untukmu, uang yang kudapat. Semua kuberikan padamu, bagaimana kamu tega? Kalau bukan karena kamu yang terus menempel, aku sudah menikah dengan Yanran. Kamu pikir karya-karyamu ini bisa dijual berapa? Masih berani bicara tentang pengorbanan? Ya. Benda yang kubuat kualitasnya buruk, hanya cocok untuk dijual di pinggir jalan. Si Qingning seorang yang tidak tahu siapa yang mendorongnya dari atas. Ayam liar yang tidak bisa mempertahankan pria. Guyanran. Sebagai manusia harus tahu diri. Pakaian apa tingkatannya? Harus cocok dengan sepatu apa? Kamu pernah lihat orang kelas atas pakai jas mahal, dipasang dengan sepatu murahan? Ya, lingkaran atas. Kamu mungkin belum pernah menyentuhnya. Hari ini ada yang bilang padaku, desainku bisa dapat 500 juta. Kamu bilang 500 juta itu? Itu desain Yanran kami, yang memenangkan penghargaan emas global. Karyanya. Bukan tumpukan sampahmu ini yang bisa menyaingi. Kamu suka banget sama si cahaya bulanmu. Dulu kenapa menikahiku? Itu karena kamu yang terus mendesak. Dia cuma selingkuhan. Si Qingning, kamu berani bicara begitu pada Yanran? Suming kamu itu. Aku kasih tahu ya si Qingning. Kalau kamu tahu diri, cepat-cepat menandatangani surat perceraian ini. Sekarang juga keluarlah dari sini tanpa membawa apapun. Barang-barang murahan yang dijual oleh orang rendahan seperti kamu. Apa-apaan ini? Meskipun kamu memberikannya gratis, aku akan merasa jijik memakainya. Baik, aku akan menandatanganinya. Tapi jangan menyesal nanti. Kamu tahu, siapa yang bilang padaku, karya-karyaku bisa menghasilkan 500 juta? Adalah orang terkaya di kota Shanghai, si Suechen. Kamu berani menyamakan dirimu dengan orang terkaya di kota Shanghai, si Suechen. Benar-benar menyesal tidak mengusirmu lebih cepat. Masih ada 1 bulan sebelum ini berlaku. Jangan sampai aku melihatmu lagi, keluarlah dari sini. Sungguh menyebalkan. Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Cepat pergi. Bibi cantik, kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja.
Bibi cantik, apakah kamu terluka? Ah, tidak apa-apa. Tapi kamu terlihat pucat. Ah, baru saja diusir oleh orang jahat yang menjijikan. Bagaimana bisa terlihat baik? Bibi, aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Benarkah? Kamu mirip dengan mamaku. Dari mana anak ini belajar kata-kata klise seperti ini? Nak, jangan sembarangan memanggil mamamu. Mana ayahmu? Ayahku ada di sana. Oh, ayah anak ini ternyata seorang tukang bersih-bersih. Lain kali hati-hati ya, aku pergi dulu. Dah. Xiao Bao. Ayah, aku menemukan mamaku. Itu bukan mamamu sudah meninggal. Kamu bohong, Bibi cantik, itu adalah mamaku. Aku akan pergi mencari mamaku. Nak, ikut ayah pulang. Hei, tolong periksa apa yang dilakukan si Qingning selama ini. Wanita seperti dia muncul di sekitar Xiao Bao saat ini, mungkin bukan untuk merebut anakku. Yanran, si wanita gila itu, tidak menakutimu kan? Tidak apa-apa, aku sudah tahu dia seperti itu. Kali ini berkat kamu yang menjadi perantara, aku bisa mendapatkan Hak istimewa untuk pesanan 10 miliar ini. Setelah proyek ini selesai, aku pasti akan menikahimu dengan megah. Meskipun paman saya adalah penanggung jawab proyek miliaran Xingyu, tapi kamu juga punya kemampuan, dia baru bisa percaya menyerahkan proyek ini ke tanganmu. Aduh, nonagu, kamu ini adalah penyelamat keluarga Sukami si Qingning itu. Gak pantas buat mengikat tali sepatumu. Putusnya pernikahanmu itu bagus. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Hanya tinggal kamu. Kakak yang bakal jagain kamu. Hari ini ada anak kecil yang tiba-tiba manggil aku mama. Aneh banget. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kepalaku sering sakit. Pasti gara-gara kesel sama orang-orang brengsek itu. Kamu kan kerja di samping Xiao Zong, orang penting nomor 1 di Shangjing. Gimana rasanya? Ah, jangan dibahas. Kalau dia nggak tertarik sama wanita, aku bakal ngeluarin modal besar. Pokoknya mau ikut kelas sosialita buat belajar cara masuk ke keluarga kaya. Bos kamu itu gay. Bukan, aku curiga. Bosku ada masalah di bagian itu, katanya anaknya dibuat di luar negeri pakai bayi tabung. Bayi tabung luar negeri. Xiao Zong selalu mengelola perusahaan yang ada di luar negeri. Nggak tahu kapan bisa pulang ke Indonesia. Ah, udah malam, aku harus pergi dulu. Aku mau tinggal dulu. Baru aja diceraikan sama Suming, udah buru-buru ke bar. Jajal cowok liar. Guyan Ran. Aku anggap aja hati kamu udah dimakan anjing. Kalau terus begini nggak enak buat semua orang. Orang kayak kamu berani besinya nyalahin aku. Anjing mana yang menggonggong? Kamu berani bilang aku anjing. Nyokap lagi nggak mood hari ini, jangan cari masalah. Pagi kamu bilang aku pelakor. Kamu masih mau keluar. Kamu bukan pelakor, pagi aku nggak mukul kamu. Itu karena aku punya etika. Kamu berani. Nggak percaya, coba aja. Ranji panggil aku, ada apa? Ak yang bantu aku ngajar orang ini. Ranji mau ngajarnya gimana? Aku mau wajahnya hancur. Terima. Aku tidak mengizinkan kalian menyakiti ibuku. Anak kecil, kenapa kamu ada di sini? Ibu, ternyata kamu sudah ada di luar sejak tadi. Ada lelaki liar dan juga punya anak. Aku dan anak ini baru kenal 2 hari loh, jangan sembarangan bicara. Benar. Mereka sudah memanggilmu ibu, mana mungkin bukan anakmu. Ternyata kamu sudah lama menjadi wanita murahan. Guyan Ran, jangan bicara sembarangan. Apa yang kalian tunggu? Selesaikan anak ini bersama-sama. Bagaimana mungkin kalian berani menyentuh aku dan ibuku? Ayahku tidak akan melepaskan kalian. Ayahmu siapa? Ayahku adalah Xiao Jingxi, dia sangat hebat. Xiao Jingxi adalah orang yang memiliki kekuasaan besar di Beijing. Keluarga terkaya nomor 1 yang bisa menyaingi negara penguasa keluarga Xiao saat ini. Zai Jingxi. Betul sekali, ayahku adalah orang terkaya di Beijing. Bocah ini berani mengaku sebagai anak dari orang terkaya di Beijing. Siapa yang tidak tahu tentang Tuan Xiao ini? Dia selalu ada di luar negeri, bagaimana mungkin anaknya bisa sampai ke kota kecil Shanghai ini? Mending kau bilang kalau kamu cucu dari orang terkaya di kota Shanghai. Si Qingning, gayamu benar-benar sama saja seperti dulu, suka berbohong dan berlagak. Sama persis tempat ini. Aku serahkan pada MU setelah urusan selesai, kirim fotonya padaku.
Apapun yang terjadi jangan menyakiti anak kecil ini. Ayah, ada orang jahat yang membuli aku dan bibi cantik. Cepat kemari. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Hentikan. Halo Tuan Xiao. Kenapa si Qingning bisa ada di sini? Ayah, Sayang, kenapa lama sekali datang menjemputku? SSST. Tidak perlu minta maaf, aku memaafkanmu. geng ini yang jahat. Membuli aku dan bibi cantik. Ayah, hei. Bocah ini cepat sekali bereaksi ya. Apa yang harus aku bantu untukmu? Bawa aku dan anak ini pergi dari sini saja. Oh, jadi kamu ingin memotong tangan dan kaki mereka ya? Bukan, aku tidak, jangan ngomong sembarangan. Bos, ampunilah kami hanya ingin menakuti mereka. Kami tidak benar-benar melukai mereka, iya. Bos, ampunilah. Kalau mau hidup jangan tanya aku. Nyonya mohon. Kasih kami jalan hidup. Bisa kami lepas tapi kalian harus minta maaf ke anak kecil. Aku yang salah, aku minta maaf ke si kecil. Maaf. Aku gak mau maaf kalian harus. Minta maaf ke tante cantik. Udahlah, pergi sana. Pergi. Terima kasih Nyonya, terima kasih si kecil. Terima kasih bos. Terima kasih cowok ganteng. Bukan bilang mau berterima kasih ke aku. Mau berterima kasih gimana? Xiao, silakan pakai. Lima tahun aku masih gak bisa lupa dia. Dia main tebak-tebakannya. Hehe, Tuan, tolong jaga diri. Ayah jahat. Jangan ganggu tante cantik. Dia beneran ayah kamu. Iya, Kamu tadi Zoying bilang Xiao ada di luar negeri. Gak mungkin dia. Xiao Bao tadi ngaku ini Xiao. Pasti buat bantu aku. Sudah malam masih di luar, gak takut aku khawatir, ayo. Pulang sama aku. aku mau sama tante cantik. Biar dia jadi mama aku. Cepet banget mau anak aku panggil kamu mama. Cuma pengen jadi wanita aku aja. Tuan Xiao, kamu agak lebay ya. Ternyata dia sudah lupa aku. Gak ada jejak sama sekali, sudah lupa aku. Aktingnya bagus. Tadi di depan orang banyak panggil aku sayang gimana. Sekarang gak mau ngaku lagi. Itu cuma strategi buat nakutin preman itu, udah gak ada masalah. Aku duluan ya. Tante cantik jangan pergi. Wanita seperti ini. Aku ingat dia selama 5 tahun. Tapi dia gak mau, aku bahkan anak juga gak mau. Aku dulu buta sampai suka sama dia. Wanita rendah. Si Qingning, kamu mau kabur lagi 5 tahun ini. Aku ingin kamu membayar semuanya kembali. Kamu brengsek ya. Kamu memukulku, baiklah. Lepaskan aku. Kamu mau bawa tante cantik kemana? Bukannya mau menjadikannya ibumu pulang. Turunkan aku. Ayah, tunggu aku. Lepaskan aku, kamu mau apa? Hei, Tante cantik, tunggu aku. Xiao Bao, kenapa kamu datang? Menyetir ke Huiting. Baik Tuan Xiao. Hei, aku bukan orang sembarangan. Meskipun kamu punya sedikit uang dan juga pemilik bar, tapi tidak bisa begitu memanfaatkan kekuasaan. Kalau begitu laporkan saja polisi. Kembalikan ponselku. Bilang tidak kenal aku ya, tidak memberimu pelajaran. Semuanya membuat orang jijik. Pura-pura, siapa yang pura-pura tidak kenal kamu? Bilang aku jijik di depan anak kecil. Bicara apa sih? Si Qingning. Jangan kira kamu berpura-pura seperti ini. Aku akan mengasihanimu. Tante cantik, jangan takut. Ayah tidak akan menyakitimu. Ada Xiao Bao yang melindungimu. Xiao Bao, kenapa kamu punya ayah seperti ini? Ya, kenapa Xiao Bao punya ayah seperti ini? Sungguh menyedihkan kamu. Tidak masuk akal. Mau lari kaki tidak mau ya? Aku tidak mengganggumu kan? Lepaskan. Si Qingning.
Ingin mencabut hatimu. Melihat apa yang ada di dalamnya. Tuan Xiao ini kelihatannya. Kenapa begitu tidak stabil? Jangan-jangan dia orang gila sepertinya. Lebih baik menyelamatkan nyawa. Tante, tinggallah untuk Xiao Bao. Sekarang aku tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak tinggal di sini, mau kemana? Kamu lepaskan dulu. Jangan marah. Itu kamu bawa aku kembali ke sini. Untuk apa? Tentu saja membawamu kembali. Membuatmu menjadi ibu untuk Xiao Bao tanpa menikah. Apa menjadi ibu tanpa menikah? Dari mana kamu dapat hak itu? Aku adalah yang berkuasa di sini. Sudah pasti tidak punya kuasa, hanya bisa diatur dan dipermainkan. Kamu punya kuasa, aku tidak bisa melapor ke polisi. Aku akan membuat polisi menangkapmu. Aku tidak pernah takut. Kamu. Ekspresi seperti itu lagi 5 tahun lalu dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Membuatku terjebak. Mama kamu hanya untuk Xiao Bao tinggallah. Baiklah. Perjanjian 3 pasal kesepakatan pria terhormat. Kamu beli kota Shanghai dan berikan padaku. Aku akan setuju untuk tinggal. Kalau begitu aku pergi menjadi perampok saja. Hei, kamu ngapain? Lepaskan aku. Aku akan melapor ke polisi. Lepaskan aku. Aku tidak bisa mengatasi ibumu tidak mau mengakui, kamu juga tidak mau mengakui aku. Kamu bantu aku bicara. Tante cantik, bisakah kamu tinggal menemani Xiao Bao? Setiap kali Sik Bao pergi ke taman kanak-kanak, selalu diejek tidak punya mama, tapi Xiao Bao pada tante cantik merasakan kasih sayang mama. Xiao Bao. Apakah dia benar-benar tega tidak mau anaknya sendiri? Baiklah, aku akan tinggal untuk Xiao Bao. Yeay, Masih punya sedikit hati nurani. Xiao Bao ajak tante cantik lihat-lihat kamar. Baik. Hei, Anak kamu sudah sampai di Shanghai. sudah. Bagaimana Xiao Bao? Apakah dia rewel? Dia sangat baik. Aku bawa Xiao Bao mandi dulu. Ada perempuan. Lau Xiao, cepat ke sini. Anakmu punya perempuan di luar akhirnya. Tidak perlu lagi memikirkan wanita itu 5 tahun Mencari yang lalu. Cinta baru ibumu ini juga senang. Sudah-sudah Bu, aku mau istirahat dengan Xiao Bao. Mencari cinta baru. Tetap saja jatuh ke tangan wanita ini. Xiao Bao, tunggu aku. Apa mau peluk-pelukan? Katanya tidak mau tapi tubuhnya jujur. Kamu jangan terlalu percaya diri. Di bar katanya. Mau berterima kasih padaku. Mr. Xiao, tolong jaga sikap. Si King Ning. Kamu main-main dengan aku ya? Sakit kamu menyakitiku. Tanganmu ini sudah bermain dengan banyak orang. Ditinggalkan oleh mereka. Aku sarankan kamu bicara dengan sopan. Bagaimana misi mainnya cukup seru ya? Kamu yang mainin orang. Tidak menyangka dari mulut Mr. Xiao bisa dengar kata-kata seperti ini. Kamu sudah menikah. Masih bicara seenaknya. Xiao Bao tahu tidak? Aku belum menikah. Belum menikah. Xiao Bao jatuh dari langit ya. Tentu saja dari seorang wanita yang suka main-main. Meninggalkan anak melahirkannya. Tidak marah, anggap kamu gila. Bagaimana sakit hati ya? Jika kamu mau jadi ibu Xiao Bao, aku juga bisa pertimbangkan. Lepaskan. Mr. Xiao, kulit wajahmu ini. Bisa bilang kata-kata percaya diri seperti itu. Wajahmu memang kecil tapi kulitnya agak tebal. Tidak bisa dibandingkan denganmu. Mr. Xiao, aku padamu. Tidak ada maksud apa-apa, aku tinggal di sini. Hanya untuk Xiao Bao, kita tidak kenal. Tidak tahu dari mana datangnya permusuhanmu ini. Oh ya, aku sarankan kamu periksa ke psikiater. Apakah dia benar-benar tidak mengenalku? Tanda lahir Xiao Bao ini belum pernah lihat dengan teliti. Mama,
Jangan tinggalkan Xiao Bao. Mama di sini, Mama tidak akan meninggalkanmu. Aneh kenapa setiap lihat tanda lahir ini, kepala langsung pusing. Sudah tahu di mana si Qingning selama ini. Xiao Zong nyonya Qingning menghilang selama 5 tahun. Menurut informasi yang kami dapat dia mengalami kecelakaan. Tapi menurut keluarga Si dia selalu berada di luar negeri. Tidak pernah kembali, saya pikir lebih baik percaya pada informasi dari keluarga Si. Lebih akurat. Kita tidak terlalu kenal, saya juga tidak tahu dari mana permusuhan anehmu ini berasal. Jadi dia berpura-pura tidak mengenal saya ya. Ini saya tidak bisa berkomentar. Tampaknya dia kembali untuk mengambil anak. Sayang sekali. Saya tidak akan membiarkannya membawa Xiao Bao. Dan saya juga tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang harus dimakan oleh anak berusia 5 tahun? Hei Xiao Zong, tentu saja saya tahu sedang bukan menjadi ibu untuk Xiao Bao. Saya tidak akan lari, sudah tahu. Saya akan kembali setelah belanja ya. Beberapa hari telah berlalu, bagaimana pertimbanganmu? Saya tidak mengenalmu, kenapa kamu datang lagi? Adik, pulanglah dengan saya. Selama 5 tahun ini, orang tua sangat merindukanmu. Hei, kenapa orang-orang kelas atas ini 1-2 semuanya mengejar saya dan bilang merindukan saya? Saya benar-benar tidak mengenal mereka. Ngomong-ngomong, kamu datang ke departemen penjualan ini untuk apa? Ini adalah proyek baru keluarga Si Ayo. Ah. Kakak akan membawamu masuk untuk melihat. Tidak perlu. Rumah di sini harganya 1 miliar kan? Kamu suka yang mana, langsung bilang. Tidak, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Adik, kenapa bahkan bisnis keluarga tidak mau? Bantu saya cek kartu banknya, transfer 50 juta ke sana. Lihatlah keadaannya. Tidak tahu lagi ke rumah, siapa buru-buru menjadi pelayan. Ya. Apakah mereka yang bermasalah atau saya yang bermasalah? Selalu mengatakan hal-hal yang tidak jelas kepada saya. Jika bukan untuk Xiao Bao, saya sudah pergi. Hei Sudong, lihat betapa indahnya rumah ini. Hei kakak ipar. Kakak ipar, apa kakakmu sebentar lagi akan bercerai dengan wanita ini? Kakak iparmu yang akan datang itu. Desainer top dengan gaji jutaan. Kenapa kalian di sini? Si Qingning, kamu di sini untuk apa? Kamu tidak datang ke proyek ini untuk bekerja sebagai penjual kan? Jangan menggonggong di sini. Yah, kamu bilang aku menggonggong sembarangan. Kamu yang bilang itu dirimu sendiri. Ngapain kamu ke sini? Tak takut orang lain mengusirmu seperti anjing? Berhenti. Lepaskan aku. Aku kasih tahu ya, proyek properti ini adalah milik keluarga si orang terkaya di Shanghai yang berhubungan dengan masyarakat kelas atas anakku. Sejak meninggalkanmu dia langsung sukses besar. Segera beli rumah di sini. Lepaskan aku. Ada yang bisa saya bantu? Kami mau beli rumah. Tamu yang melihat rumah di Yunshui Residence perlu menyediakan bukti aset. Ada tidak, Nona? Kamu terlihat familiar. Apakah kamu juga mau melihat rumah? Kayaknya kalian salah orang deh. Dia itu asalnya tidak jelas, tidak punya apa-apa. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia menikah dengan kakakku, uang jajan sebulan cuma 1.000 yuan. Mana mungkin beli rumah yang harganya puluhan juta? Nona, apakah kamu membawa bukti aset? Sudahlah, pasti tadi bosi yang dengan sombong membawaku masuk membuatnya berpikir. Sepertinya aku juga orang kaya, tapi aku. Lihat saja penampilannya penakut. Kayaknya tidak punya aset. Si Qingning, aku kasih tahu ya. Kamu di rumah kami makan minum sendiri, tidak pernah bekerja. Kalau kamu punya aset, pasti itu hasil curian dari anakku. Lalu datang ke sini beli rumah. Siapa yang mencuri barangmu? Jangan asal tuduh, aku hanya lihat kamu sudah tua. Aku tidak mau membuat lelucon di sini. Aku lihat kamu tidak tenang, lebih baik kamu pulang saja. Lepaskan aku. Aduh. Semua orang datang lihat. Mantan menantu jahat ini menganiaya mertuanya. Di rumah kami malas bekerja, makan minum gratis. Tidak melakukan apa-apa, mau cerai dengan anakku. Mencuri uang anakku keluar beli rumah mewah. Semua orang datang lihat. Mantan menantu jahat ini. Siapa yang membuat keributan? Security. Nona, Si ada perintah. Tidak disangka security di sini cukup setia. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Kasih tahu. Kami adalah pelangganmu, pelanggan adalah raja, mengerti tidak? Sikap pelayanan kalian seperti ini seharusnya minta maaf kepada kami. Menghadapi orang-orang seperti kalian yang kasar, sebaiknya langsung bertindak. Kalau kalian berani bertindak, aku akan laporkan ke polisi. Laporkan, cepat laporkan. Tapi sebelum lapor ke polisi, sebaiknya kalian pahami dulu. Ini wilayah siapa? Tante R. Yunshui Residence ini adalah properti milik orang terkaya kita. Kalau sampai terjadi perkelahian, kita yang akan rugi.
Kakakmu sebentar lagi akan menjadi eksekutif di Lingfeng Villa ini. Kedepannya tidak akan sesuai dengan status kita. Kenapa kalian takut sama mereka? Hai satpam brengsek. Panggil bos kalian, aku mau mengadu. Bagaimana cara kalian melayani tamu VIP? Ada apa kok ribut sekali? Manager Chen. Perempuan kasar ini menghina tamu bahkan menyuruh satpam untuk memukul orang. Kalian cepat usir dia. Jangan kotori tempat yang bagus ini. Nona si bagus sekali. Akhirnya Anda kembali. Aku tidak mau beli rumah. Rumah di pinggiran ini tidak sesuai dengan status Anda. Saya akan ajak Anda melihat yang paling mewah. Kenapa belakangan ini banyak sekali orang yang sok akrab? Kalau terus begini, aku hampir percaya. Apa mata kalian buta? Yang beli rumah hari ini adalah kami, bukan si pembual ini. Mama, ada apa? Lihat deh calon menantumu yang bagus ini hampir cerai. Masih mau buat aku kesal. Seharusnya dari dulu biarkan dia di bawah. Biarkan dia mati sendiri, kamu malah membawanya pulang. Dia cuma mau menyusahkan aku. Om, kalau mau lihat rumah Anda perlu menyediakan bukti aset di atas 50 juta. Tolong sediakan 50 juta. Tolong sediakan, Jangan meremehkan orang. Siapa yang tidak punya 50 juta? Anakku ini eksekutif tinggi di grup Lingfeng. Dalam sekejap bisa membuat kalian semua dipecat. Mama, cukup sudah. Cepat keluarkan 50 juta perempuan brengsek. Kalau tidak keluarkan, kamu juga harus keluar dari Yushui Residence. Nona Si. Berikan kartu bankmu, saya akan bantu verifikasi. Bualanmu keterlaluan, mana mungkin aku punya. Sok banget. Sok merasa karena marga Si bisa dekat dengan bisnis keluarga Si. Nanti kalau manajer Chen Hui datang, lihat saja bagaimana mereka akan mengusirmu. Si King Ning selagi belum ketahuan. Cepat pergi dari sini, ini wilayah keluarga Si. Bukan tempat untuk orang seperti kamu. Nanti kita semua bisa kena imbasnya. Siapa yang berisik di sini? Adik, apa yang kalian lakukan di sini? Oh, ternyata Xiao Si dari grup Xingyu. Apakah Anda masih ingat saya? Saya adalah teman Anda, pewaris keluarga terkemuka di Shangjing, Xiao Xiao. Manajer umum cabang langsung, nama saya Suming. Ada banyak gelar, apakah Xiao Jingxi tahu? Adik. Apa yang terjadi? Dia, CEO Si Anda datang tepat waktu. Dia menggunakan nama keluarga Anda mengaku punya aset 50 juta. Orang yang menggunakan nama keluarga Si untuk menipu. Anda harus menegurnya dengan baik. Biar dia lihat cara keluarga Si. Kapan urusan keluarga Si bisa kamu ikut campur? Kalau kamu bicara lagi, aku tidak keberatan memberimu cara keluarga Si. Apakah punya uang itu hebat, Nona Si? Ini bukti aset 50 juta, verifikasi berhasil. aku bagaimana aku benar-benar punya 50 juta? Tidak mungkin. Apakah ini dari CEO Si? Tidak mungkin, kartu ini pasti kamu curi. Kamu ini perampok. Aku curi? Apakah keluargamu punya 50 juta? Mau curi dari mana? Kalau begitu kamu curi dari orang lain. Itu tidak ada hubungannya denganmu. CEO Si dia hanya seorang gadis yatim piatu. Pasti tidak mungkin punya 50 juta pasti. Pasti dari pacar gelapnya. Kamu. Lepaskan aku, jaga mulutmu. 50 juta itu aku yang kasih. Baiklah kalian. Anakku didukung oleh keluarga terkemuka Xiao di Shangjing. Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Hei CEO Si. Mengapa Anda memberi saya 50 juta ini? Adik, bisakah kamu berhenti bercanda? Uang ini sebenarnya milikmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan belum pernah melihat 5.000. Apalagi 50 juta. Baik, aku akan segera kembali. Adik, aku ada urusan di sini. Bisakah kamu menanganinya sendiri? Kalau tidak, panggil Satpam untuk menjaga mereka. Tidak masalah, mereka hanya orang-orang jahat. Aku bisa. Oke, aku pergi dulu. Ya. Si King Ning, aku akan segera menjadi orang kelas atas. Yanran bilang kamu menggoda pemilik bar hari ini. Lalu bikin si Zong keluarkan 50 juta, apalagi yang kamu sembunyikan dariku. Sampai kapan kamu mau mempermalukan diri, heh? Lepasin aku. Kamu gila ya? Hah? Kenapa dia bisa ada di sini? Xiao Bao dari pagi nggak lihat kamu nyariin kamu. Ayo pulang sama aku. Kamu pemilik bar itu ya? Kalian punya anak haram juga. Perempuan jalang. Bagus si King Ning.
Kamu jadi berani ya selama bertahun-tahun di keluarga kami. Gak bisa kasih keturunan ternyata di luar. Sudah punya sarang. Kamu bilang dua orang ini. Apa hubungannya sama kamu? Mantan suami aku dan ibunya. Oh, pantas saja kemarin malam. Bilang begitu padaku. Ternyata selama 5 tahun ini kamu benar-benar menikah. Kenapa si Zong bilang 5 tahun? Dia juga bilang 5 tahun, Xiao Bao masih 5 tahun. Pengacara Huang di pavilion Yun Shui. Ada orang yang memfitnah orangku, cepat kesini urusin. Sekarang bisa pergi belum? Si Qingning, kamu berhenti. Kamu berani pergi sama pria ini. Apa yang gak berani aku sama kamu? Sudah cerai dan cerai itu kamu yang minta. Aku sama kamu sudah gak ada hubungan lagi. Main sandiwara ya si Qingning, tunggu aku jadi eksekutif grup Xiao. Lihat kamu mau minta baik sama aku. Kamu sama pria jalangmu itu. Jangan pernah muncul lagi di Shanghai. Tidak tahu malu. Aku ayahnya anak itu malah dibilang pria jalang. Pulang langsung urus surat nikah. Xiao Zong ya tadi makasih. Si Qingning. Kamu menikah sama binatang seperti itu. Jadi meski begini, kamu gak mau balik cari aku. Kayaknya kita baru kenal beberapa hari ya. Aku kok gampang banget. Apakah kamu lupa siapa aku? Kita. Aku bahkan gak tahu namamu. Namaku Xiao Jingzi. Apa sama kayak si ahli waris keluarga terkaya di Beijing itu nama dan marga sama Jing yang mana? Si yang mana? Kamu. Kenapa? Kepala kok sakit banget. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Apa dia lupa ingatan? Xiao Bao. Tante cantik, apa kamu nggak suka Xiao Bao? Jadi pergi. Nggak kok, Xiao Bao lucu banget. Tante malah suka banget. Kalau gitu tante temani. Xiao Bao boleh nggak? Iya, tante juga suka sama Xiao Bao. Tapi tante punya banyak urusan sendiri. Nggak bisa tiap hari main sama kamu. Kalau gitu Xiao Bao yang tiap hari temani tante. Iya boleh deh, haha. Mending dicek lagi deh. Siapa tahu dia cuma pura-pura Xiao Bao. Jangan terlalu manja. Aku kan suka sama tante cantik. Manja juga boleh. Kamu yang kayak es batu gini. Dimanjain juga nggak ada yang mau. Xiao Bao, kamu sudah berani ya? Haha. Itu. Hari ini makasih ya. Kamu dan Xiao Bao belum makan kan, aku masakin kamu gimana? Asyik di rumah cuma ada air. Bahan-bahan lainnya nggak ada. Supermarket pasti ada dong. Supermarket terdekat jaraknya 7 km. Ayah punya mobil, ayah bisa antar tante cantik ke sana. Kamu. Kalau gitu aku terpaksa naik mobil Pak Xiao sekali lagi deh. Ayo. Aku juga ikut. Ini urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Iya jelas-jelas. Kamu mau monopoli tante cantik itu sendiri. Aku duluan ya. Hei. Manajer Xiao, kabar yang kami dapatkan kali ini Nona Si Qingning secara sukarela menikah dengan Suming dan sebelumnya juga bertemu dengan si Sue Chen. Hal seperti kehilangan ingatan seharusnya. Kamu bilang dia juga bertemu dengan si Sue Chen. Ya sebelumnya. Manajer Si bahkan memberinya 50 juta untuk membeli rumah. Jadi dia memang berpura-pura. Hubungan keluarga Si bukan sesuatu yang bisa kami selidiki dengan mudah lebih baik. Kamu tanya saja pada Nona Qingning. Tanya dia pun dia tidak akan jujur. Manajer Xiao, kamu dan Xiao Bao ada patangan makanan tidak? Aku tidak makan pedas, Xiao Bao alergi susu. Oke, aku ingat. Kamu jangan pura-pura baik di sini. Aku pura-pura baik di mana? Kalau kamu benar-benar lupa Xiao Bao alergi susu, maka itu membuktikan kamu tidak tahu malu. Bukan kamu terlalu modi. Bagaimana aku tahu selera kalian berdua? Jadi kamu benar-benar tidak peduli pada kami. Kalau bukan karena Xiao Bao yang lucu, aku sudah pergi. Pergi mencari mantan suami kamu yang sudah bercerai ya. Sial, aku mau belanja. Aku tahan, aku akan mengembalikan barang-barang ini. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Kamu mau pergi kemana? Aku mau jualan di pinggir jalan. Lagi pula aku jualan di pinggir jalan, aku pergi kemana jualan? Jualan di pinggir jalan mantan suami kamu.
Membiarkan kamu jualan di pinggir jalannya. Memangnya kenapa kalian semua memperlakukan orang seperti pembantu? Pembantu. Kalau kamu memang berpikir seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku sangat ingin. Mengurungmu di telapak tanganku membuatmu seumur hidup. Tidak bisa lepas dari genggamanku, dia masih bisa dengan mudah membangkitkan keinginanku, tapi kalau kamu pergi, Xiao Bao, sedikit saja ada masalah, aku akan membuatmu menderita. Bukan kamu gila ya? Kenapa kamu ancam aku dengan anak? Aku serius. Tidak masuk akal. Tapi melihatmu seperti ini, kamu butuh uangnya. Bagaimana mau tidak aku kenalkan pekerjaan untukmu? Aku tidak tertarik. Wah, ini bukan si Qingning ya? Aku Suming. Kenapa akhir-akhir ini tiba-tiba mau cerai? Ternyata kamu tidak tahan kesepian di rumah cari pria lain di luar. Ji Guizhi. Kamu sendiri yang mau jadi selingkuhan, orang lihat semua orang seperti selingkuhan. Aku memang selingkuhan, tapi pria kayak itu rela mengeluarkan uang untukku. Hidupku jauh lebih enak daripada orang yang hanya bisa di rumah jadi wanita tua. Pria sehebat itu mana mungkin tertarik sama si Qingning. Wanita tua seperti itu cowok ganteng, kamu belum tahu ya? Si Qingning ini sudah jadi wanita tua di rumah suaminya selama 5 tahun. Kemudian diusir sekarang. Hanya sampah yang tidak punya rumah. Oh, Cowok ganteng, dengarkan nasihatku. Dia wanita sial, kamu tampan. Badan juga bagus, ngapain cari wanita seperti itu? Buat bikin mual sendiri. kamu pernah lihat diri sendiri di cermin? Maksudnya apa? Tidak merasa kalau lihat diri sendiri di cermin? Kamu berani menghina aku? Bukan kamu sendiri yang minta dihina, kenapa? Mau ditampar juga? Tamparan ini, kalau kena hidungmu pasti bengkok. Orang-orang di sekitarmu itu apa sih? Ah, dia teman sekantor mantan suamiku. Kayaknya perusahaan itu juga tidak bagus, isinya sampah semua. Kata-kata itu bilang di depanku saja. Jangan sembarangan bilang di luar. Oke, masih ada orang yang tidak bisa kusentuh. Pernah dengar keluarga ternama di Beijing? Perusahaan yang kamu hina tadi itu cabang mereka di kota Shanghai. Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Wah, Perbuatan pribadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan. sekarang baru takut ya? Si Xiao Bao saja bisa pura-pura jadi keluarga ternama Shanghai untuk menakuti para preman itu. Oh, si Xiao Bao bilang apa? Bos Xiao dari keluarga ternama Beijing itu ayahnya. Hahaha. Masih berpura-pura kenapa? Tidakkah kamu merasa dia benar? Bos Xiao pasti orangnya berharga dan stabil. Mana bisa dibandingkan dengan orang sepertimu yang mengancam dengan anak. Ah, kamu pasti bukan dia, apalagi. Zoe bilang Bos Xiao sedang di luar negeri. Meskipun dia tampan, tapi kok rasanya nggak cocok sama Xiao Zong. Nggak nyambung deh. Hehe, iya kamu benar. Kok tiba-tiba dia jadi gila gini ya? Ah, udahlah, emang dia emosional. Kok dia ngeliatin aku gitu, jangan-jangan suka sama aku. Gila, mana mungkin aku suka sama orang narsis kayak kamu. Tante cantik, terima kasih. Terima kasih buat apa? Kamu bikin Xiao Bao merasa bahagia kayak di rumah. Pasti papamu nggak baik sama kamu. Nggak kok, papa baik banget sama aku. Papa ninggalin orderan besar buat Xiao Bao. Pulang buat nemenin aku. Kan cuma pemilik bar biasa. Orderan segede apa sih? Oke, Xiao Bao bilang bagus ya, bagus. Papa baik banget sama aku. Tapi Xiao Bao masih pengen kasih sayang mama. Tante cantik, boleh nggak aku minta sesuatu? Bilang aja. Kalau nggak ada orang, aku boleh nggak manggil kamu mama? Kan bukan pertama kali kamu manggil. Berarti mama setuju dong. Meskipun tante suka sama Xiao Bao, tapi kata mama itu nggak boleh sembarangan dipakai. Ya udah deh tante cantik. Istirahat ya, Xiao Bao tidur dulu. Oke, ayo. Berbaring yang benar. Dengerin perintahku, 2-3 semangat, hampir keluar. Semangat. Nona, Apa aku beneran lupa sesuatu? Kamu pembantu baru ya? Ini baju Xiao Zong. Antar ke atas. Aku. Xiao Zong, Tuan Xiao. Aku masuk ya.
Aduh, Gimana badan anakku, oke kan? Mau lihat lagi nggak? Kok kamu dateng? Kamu berani-beraninya sembunyiin pacar di sini. Hari ini ketahuan deh sama aku. Aku juga mau sembunyi tapi tergantung orangnya setuju atau enggak. nggak ada hubungannya sama aku ini Xiao Bao yang ngajak aku ke sini. Nggak ada hubungannya sama Pak Xiao sama sekali. Kenapa nggak ada hubungannya sama dia kamu? Jangan-jangan kamu masih kepikiran sama cewek 5 tahun lalu itu. Mama kamu. Kalau sekarang bilang dia itu King Ning, Mama mungkin bakal marah. King Ning sekarang lebih kurus dan keadaannya juga lebih buruk. Mama mungkin udah lupa. Kamu jujur sama Mama. Apa kamu masih kepikiran sama cewek itu? Iya, Bagus, ternyata masih kepikiran sama dia. Dia ninggalin kamu selama 5 tahun ini. Gak peduli sama Xiao Bao, kamu lupa dulu kamu pernah. Setiap malam mabuk di bar sampai muntah darah. Sudah kayak gini kamu masih kepikiran sama dia. iya aku masih kepikiran sama dia. Mama udah ngomongin semua rahasia aku. Dia masih aja nggak peduli dia memang. Dari dulu nggak pernah sayang sama aku. Itu Xiao Bao udah tidur. Kalau nggak ada apa-apa aku duluan ya. Tunggu, jangan pergi. Kamu ganggu anakku masih mau pergi. Orang-orang keluarga Xiao ini otaknya ada masalah ya. Kamu. Aku siapa yang ganggu dia sendiri yang dateng. Jangan pergi. Aku hormat kamu sebagai orang tua tapi lepasin dulu nanti aku nggak sungkan. Nenek jangan ganggu tante si King Ning. King Ning kamu. Kamu itu si King Ning. Iya aku si King Ning. Kamu itu yang ninggalin anakku 5 tahun lalu. Mungkin kamu bawa mamamu juga ke psikiater. Bukan siapa yang ninggalin kalian, aku cuma 5 tahun lalu waktu main ke gunung. Jangan ngomong sembarangan di situ. Kamu bikin anakku terus kepikiran sekarang kamu sendiri. Di luar sana hidup enak, oh. Sekarang balik mau rebut Xiao Bao. Kamu mau bikin aku mati kesal. Mama. Jangan marah. Jangan muncul lagi di depan anakku. Oke, aku nggak akan muncul lagi. Tolong putramu jangan terus-terusan menggangguku, mengejarku tanpa henti. Si King Ning. Ah. King Ning. Ayah ibu. Kamu baik-baik saja. Xiao Bao ibu pasti baik-baik saja. Apakah ibu benar-benar tidak mengakuiku lagi? Xiao Bao kenapa kamu berpikir seperti itu? Kalian bilang dia meninggalkan Xiao Bao selama 5 tahun. Bahkan rumah ini pun dia tinggalkan ayah. Apakah ibu benar-benar tidak mencintai Xiao Bao? Tidak Xiao Bao. Ibu sangat mencintaimu. Kamu baik-baik saja bicara dengan ibu-ibu akan selalu ada di sampingmu. Baiklah. Pak, luka di dahi pasien tidak terlalu parah. Sudah berhenti berdarah tapi dia sekarang tidak terlalu sadar. Mungkin perlu dokter saraf datang untuk memeriksanya. Apa bagaimana bisa begitu? Apakah kamu bilang dia punya masalah saraf? Situasi sebenarnya juga harus diperiksa nanti, begini saja. Pindahkan tempat tidurnya, keluarga bisa menemani. Baik, terima kasih. Ibu. Amnesia. Ternyata selama 5 tahun ini, dia amnesia. Aku pikir kamu yang tidak menginginkanku. Jika benar begitu, aku juga tidak akan punya banyak keluhan padamu. Halo. Xiao Zong yang Anda cari selama 5 tahun ini tentang apa yang dilakukan Nona King Ning. Di keluarga Su sudah kami cari tahu. Dia selalu berjualan di pinggir jalan menjual desainnya. Uang yang dia dapat diberikan ke Suming. Amnesia saja sudah cukup. Bahkan karakter juga berubah besar. Dan bekerja keras untuk orang lain. Karakter kamu tidak seperti ini. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun anak saya. Selamat datang semuanya. Bersulang Xiao Zong.
Aku sudah lama menghindarimu, tidak mencarimu. Aku rasa sudah saatnya kita berbicara. Ada apa? Kamu sudah bangun. Lambungmu sakit lagi ya? Xiao Jingzi. Ternyata selama ini, kamu benar-benar memikirkan saya seperti itu. King Ning. Aduh, kenapa kepala saya sakit sekali? Kenapa saya jatuh dari tangga? Xiao Jingzi, jangan-jangan kamu yang mendorong saya. King Ning, kamu ngomong apa sih? Saya menggendongmu sepanjang 1 li ke sini. Stop dulu, saya pingsan. Saya gak tahu benar atau tidaknya. Jangan-jangan kamu yang jahat. Kamu ingin saya jadi ibu untuk Xiao Bao, tapi gak mau menikah. Kamu benar-benar kejam. Mama, Xiao Bao, Mama gendong. jangan marah sama papa khawatir sama kamu. Dia diam-diam nangis beberapa kali. Anakku yang baik. Kamu sudah besar sekali. Kamu sudah bangun. Akhirnya ingatanmu pulih. Mudah sekali ketahuan. Tunggu dulu, Bos Xiao. Ternyata kamu mencari saya selama ini, bahkan membantu merawat anak saya. Si King Ning kamu. Rindu saya sampai buka bar. Minum sampai perut berdarah. Si King Ning kamu senang ya? Ahli waris keluarga terkaya di Beijing. Xiao Jingzi gila karena saya selama ini. Tentu saja saya senang. Baiklah, saya menyesal. Seandainya tahu kamu seperti ini dari dulu, saya gak akan melirikmu sama sekali. Kamu istirahat saja, Xiao Bao. Kita pergi. Kamu menyesal apa? Saya saja belum menyesal. Kamu maksudnya apa? Xiao Jingzi, saya cuma kehilangan ingatan. Bukan berarti saya gak mencintaimu lagi. Makanannya mana? Xiao Bao mau sekolah. Xiao Bao, sini. Makanlah. Mama, saya pergi dulu. Minta butler antar ya. Lukanya masih sakit gak? Aduh, sudah jauh lebih baik. Masih ada rasa sakit yang samar-samar, entah kenapa. Saat jatuh dari lantai atas, entah bagian mana yang terluka. Aku akan memijatnya untukmu. Xiao Zong sungguh sangat peduli padaku ya. Kalau kamu terus berkata begitu, aku akan. Kamu akan bagaimana? Aku akan marah. Aku akan pergi. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Aku hanya akan mengurungmu. Setiap hari menguncimu di kamarku. Orang ini, kapan menjadi begitu gila? Lihatlah tanganku ini. Entah bagaimana bisa menjadi seperti ini. Suming. Membuat kartuku tidak ada uang sama sekali. Suming. Dia mengkhianatiku, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Bukan. Si King Ning, apakah dia sakit? Aku ini orang hidup. Di hadapannya masih kurang harus mengganggu Suming. Sangat kesal, aku tidak akan membantunya. Apa yang kamu butuhkan untuk dukungan? Beritahu aku. Xiao Zong, bukankah kamu bilang akan memberiku pekerjaan? Aku punya cabang perusahaan di Shanghai. Sedang mencari desainer perhiasan. Yang kamu. Bukankah kamu bisa mendesain? Cobalah. Kamu meremehkanku atau merasa levelku cukup? Bagaimanapun. Kamu coba dulu saja. Baiklah. Maka aku menerima kebaikanmu. Pergi ke Ling Feng. Terima kasih. Perlu aku membantumu lewat jalan belakang? Aku tidak butuh jalan pintas apapun. Punya karakter. Kamu datang kemari. Aku datang untuk melamar posisi desainer perhiasan. Oh, aku bilang juga. Desainmu bagus sekali, bisa dicoba kalau tidak berhasil.
Cari pekerjaan lain saja. Xiao Ying tidak pernah tahu identitasku masih begitu baik padaku. Nanti saja beritahu dia, beri dia kejutan. Aku dengar Xiao Zong pulang dari luar negeri. Hari ini akan datang ke cabang perusahaan, aku akan menjemputnya. Si Qingning, kita sudah bercerai, kamu masih datang ke grup Ling Feng. Mau apa cari aku? Siapa bilang aku cari kamu? Aku cuma mau melamar kerja. Lemar kerja. Biasanya cuma di rumah cuci baju masak. Orang yang nggak punya keahlian apa-apa jangan-jangan mau melamar jadi cleaning service di Ling Feng. Pakaian kuno gitu kayaknya nggak layak buat jadi cleaning service deh. Iya, tanahku ini buat ngebumin kamu. Kamu satpam di bawah mata buta ya? Binatang apa aja bisa masuk. Kamu di luar selingkuh sama cowok. Aku nggak akan tuntut kamu sekarang pergi dari sini. Jangan sampai aku lihat kamu di Ling Feng Group. Jangan salahkan aku kalau nggak baik sama kamu. Sudah bilang aku cuma mau melamar kerja, saran aku. Jangan terlalu banyak drama, nanti malah jadi bahan ketawaan. Bahan ketawaan kayaknya kamu deh yang jadi bahan ketawaan apa sih? Ribat-ribat di depan pintu. Asisten Yo. Biasanya kan di samping Pak Xiao. Kok sekarang datang sendiri? Keributan kalian sampai ke Pak Xiao tahu nggak? Ini bukan urusan kami, ini cewek ini yang sengaja masuk ke perusahaan kita bikin masalah. Aku mau panggil satpam buat usir dia. Kamu siapa sih ini, Nona Si? Adalah tamu yang diundang langsung oleh Pak Xiao. Chief Designer, berani-beraninya kalian mengusir tamu penting Pak Xiao, mana mungkin. Dia cuma mantan istri yang udah diceraikan, udah 5 tahun di rumah full-time desain perhiasan. Apa haknya? Jadi Chief Designer di Ling Feng. Iya, asisten Yo ini. Ada kesalahan apa ya Si Qingning itu mantan istriku. Dulu waktu aku nikahin dia masih orang yang gak jelas asal-usulnya. Kalau bukan karena aku nyelamatin dia udah mati. Dia ngerti apa soal desain. Apakah kalian meragukan penilaian Pak Xiao? Nggak berani. Si Qingning adalah orang yang dipilih langsung oleh Pak Xiao, yang disebut namanya. Lapor ke Pak Xiao nggak perlu. Nona Si, silakan ikut aku. Asisten Yo pasti salah suming. Kamu sebagai petinggi perusahaan masa nggak lihat cewek jalang ini tinggal di perusahaan kita? Bikin orang lain ngetawain kamu. Qingning, nggak nyangka kamu kuat juga ya. Pak Xiao beneran nyebut namamu, bukan aku yang ngomong sembarangan. Dan ekspresi wajah cowok itu tadi, bener-bener keren, untung dia nggak tahu. Kamu punya aku teman sejati, aku pasti bantu kamu balas dendam ini. Ya, kamu bantu aku keluar dari masalah, pasti aku akan berterima kasih banyak padamu. Itu sih wajar aja, lagi pula. Kamu kenal sama Direktur Xiao tapi malah sembunyikan dari aku ya? Aku beneran nggak tahu ternyata pria itu adalah Xiao Jingxi. Intuisi wanita bilang pasti ada sesuatu di antara kalian berdua. Nanti setelah wawancara aku akan interogasi kamu baik-baik. Oke, makasih ya. Ayo. Halo, ini resume dan portofolio saya. Silakan duduk. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, saya adalah seseorang yang asal-usulnya tidak jelas, dikeluarkan dari sekolah, menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Bahkan KTP pun tidak punya. Apa hakmu untuk melamar di Ling Feng? Kenapa? Kenal dengan pelamar ini? Nggak cuma kenal, tapi sangat akrab. Bawa portofolio pemenang medali emas desainer internasional untuk melamar di Ling Feng. Nggak heran Direktur Xiao tertipu sama kamu. Desain dan model ini persis seperti pemenang medali emas internasional. Tian Jie. Orang ini pembohong ulung sudah kebiasaan. Asal-usulnya saja tidak jelas malah menjiplak karya orang lain. Sungguh menjengkelkan. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Kapan bisnis Ling Feng? Juga perlu diatur oleh orang luar ya. Direktur Xiao, kenapa kamu datang? Direktur Xiao, jangan-jangan orang ini adalah keluarga terkemuka nomor 1 di Shangjing. Pemilik besar grup Ling Feng, Xiao Jingxi. Semua ini kamu yang desain. Iya. Coba lihat bagaimana kualitas desainnya. Mendekati level master. Kalau begitu langsung direkrut saja. CAPR. Tapi apa dengar angin langsung percaya? Apakah posisi direktur desainmu ini juga bisa digantikan orang lain? Anda pasti Direktur Xiao Jingxi ya? Halo, saya adalah desainer Xingyu Guyanran yang dikirim perusahaan kali ini. Untuk berdiskusi kerjasama dengan perusahaan Anda, guru saya adalah... Kamu siapa? Aku nggak peduli, ini Ling Feng. Di wilayahku kamu berani seenaknya. Nona Gu, silakan ke sini. Direktur Xiao, kerja sama kita ini belum. Kamu level apa pantas ngobrol kerja sama-sama aku? Suruh si Sue Chen datang sendiri ke sini untuk bicara. Tolong dia pergi. Silakan. Kamu masih ada urusan.
Kamu ngapain? Aku nggak mau terima aturan main kotor. Orang baik-baik siapa yang mikir aturan main kotor lagian? 5 tahun lalu kan udah pernah. Kenapa sekarang main lupa lagi? Bosan. Kamu mau kemana? Perusahaanmu banyak orang hebat. Aku nggak sanggup menemani Daah. Kamu takut kemampuanmu nggak cukup buat menjabat atau takut ketemu mantan suami di kantor? Trik picisanmu itu nggak mempan sama aku. Masa kamu nggak mau membuktikan kemampuanmu? Bikin mantan suamimu menyesal sama pilihannya? Atau kamu sama sekali nggak ada rasa kesal? Mereka bilang karyaku hasil jiplakan, kamu nggak curiga? Nggak mau selidiki dulu? Kalau ragu nggak usah pakai. Itu prinsip kerjaku. Aku percaya sama penilaianku. Tapi dengan kehadiranmu ini mereka bakal mikir aku lewat jalan pintas. Waktu yang akan membuktikan semuanya. Lagian dengan kemampuanmu, sooner or later bakal bikin yang meragukanmu malu. Oke, aku akui aku terpengaruh. Jadi, untuk posisi ibu kecil Bao, gimana pertimbanganmu? Kamu bilang jadi ibu nggak perlu nikah dulu. Aku pasti bisa. Kalau gitu aku masih perlu pertimbangkan lagi. Halo, Katanya kamu marahin orang yang aku kirim ke cabangmu buat urusan. orang kantormu ganggu orangku nggak pantas dimarahin. Setelah sekian lama akhirnya, mau angkat teleponku. Kamu sama adikku. Adikmu nggak apa-apa. Ada lagi aku mau minum malam ini, kamu ikut nggak? Nggak ikut ya udah. Minum segitu banyak masih mikirin adikku ya. Aku ada hal yang lupa bilang sama kamu, aku ketemu. Aku masih ada urusan dulu ya dah. Kakakku. Aku belum bilang sama dia kalau aku udah ingat lagi. Kamu nggak buru-buru. Santai aja, pakai identitas ini dulu. Suming sama Guyanran pasti udah nyuri banyak barang gue. Ayah, mau makan siang sama mama? Ya kamu aja yang ngajak. Dasar anak kecil masih mau sama ayah nggak? Hei mama. Xiao Bao mau makan siang sama kamu. Oke Xiao Bao, tunggu ya. Nak, Ya, Qingning waktu itu jatuh dari lantai atas. Kepalanya masih sakit nggak? sudah sembuh kok MA. Dia bilang 5 tahun yang lalu beneran. Dia amnesia. Kamu percaya aja. Gue percaya. Nak, lihat deh kamu penyakit mak kamu. Sering kambuh udah habis buat cewek ini. Udah 5 tahun terbuang. Gimana kalau suatu hari dia ninggalin kamu lagi? Tubuh kamu gimana dong? MA kalau dia ninggalin gue lagi, gue terima aja. Xiao Bao sana main sana. Nak sebentar lagi nikah di kantor nanti. Harus jaga image ya. Ya, Ayo. Dengar nggak tadi istri Bos Xiao bilang? Bos Xiao sebentar lagi punya istri. Beneran? Orang ini kayaknya familiar ya. Wajar aja familiar, itu bos kita. Kira-kira cewek kayak apa ya? Sampai bisa ngalahin bos Xiao. Orang kaya kan biasanya nyari yang setara si Qingning, nggak mungkin. Ayo ambil nonasi. Gimana kabar kesehatan kamu, makanan ini cukup nggak? Ada yang kamu suka, pesan aja sekalian buat nambah nutrisi. Panggil aja Qingning. 5 tahun ini banyak kejadian. Kalau ada kata-kata gue yang nggak benar, maaf ya. Nggak apa-apa, ayo makan aja. Xiao Bao ao makan. banyakin makan daging buat nutrisi. Ya baik. Sayang, aku janji sama kamu. Aku pasti bakal ngusir si Qingning dari perusahaan. Kasih aku waktu ya, oke? Iya. Sayang, aku ada urusan dulu, nanti kita ngobrol lagi. Si Qingning, surat cerai kita belum keluar. Kamu udah bawa pacar gelapmu berkeliaran senaknya. Kamu nggak anggap ini serius ya? Surat cerai apaan sih? Si Qingning itu istriku meskipun kita udah teken perjanjian cerai. Tapi sebelum surat cerai keluar dia sama aku masih suami istri secara hukum. Suming, jangan cari-cari masalah. Kamu mau ngomong apa tentang aku nggak masalah, tapi jangan fitnah orang yang nggak ada hubungannya sama ini. Nggak ada hubungannya, orang yang nggak ada hubungannya bakal blame kamu gitu. Kamu anggap aku bodoh atau buta ya?
Aku kasih tahu ya si Qingning tindakan kamu ini. Bisa disebut selingkuh, aku bisa melaporkan kamu. Ya, jangan ganggu mamaku. Mukanya mirip sama kamu. Kamu mau ngapain? Suming kalau ada masalah sama aku aja. Kamu pergi aja dari Ling Feng, aku nggak bakal urusin. Masalah kamu selingkuh. Suming dulu aku benar-benar buta. Sampai mikir kamu itu pasangan yang baik sekarang lepas dari ilusi. Wajahmu jelek mikirnya juga mulu. Kamu tahu nggak posisiku sekarang di Ling Feng, apa nanti, setelah aku tanda tangan kontrak order miliaran itu, dengan Xing Yu di kota Shanghai. Aku bisa blacklist kamu kapan aja sementara aku masih kasih kamu muka, kamu ikutin apa yang aku bilang. Lakukan dengan baik. Pergi. Kalian pasti bakal menyesal. Pukulan ini buat anakku. Mulutmu jangan kotor-kotor lagi. Kalian berdua tunggu aja. Kalian hari ini harus kasih aku penjelasan. Sebenarnya ada apa sih? Mama. Dia cerai jomblo, salah pilih orang. Aku belum nikah, punya anak, bebas mencari sesimpel itu. Kalian Qingning. Mama meskipun udah tua tapi nggak sampai kolot dan kaku. Kalau kalian merasa 5 tahun lagi masih bisa bersama ya nikah dulu aja. Sekarang belum bisa menikah. Mama masih belum mengakui aku. Xiao Bao masih tidak punya mama. Xiao Bao, bukan aku tidak mau kamu. Tapi sekarang belum waktunya. Lihat tadi paman jahat itu. Dia mencuri banyak barangku. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, aku tidak akan merasa nyaman. Mama, Aku bilang Jingxi lihat. Lihat apa yang aku bilang si Qingning. Ternyata sama seperti dulu. Mama, dia bilang apa ya apa? Xiao Bao, ayo kita pergi. Aku akan bawa Mama dan Xiao Bao pulang dulu kalau ada urusan kerja. Hubungi aku kapan saja, kasih aku. Ini kartu namaku. Kalau ada urusan kerja jangan dipaksakan, jangan susah-susah. Ya tahu, kalian pulang dulu. Aku jemput kamu malam nanti. Ini nanti mejamu. Oke, terima kasih. Ini kartu nama Xiaozong, ini asli atau palsu? Kamu kenal sama Xiaozong jangan-jangan? Calon istri Xiaozong yang legendaris itu kamu ya? Bukan aku tadi di bawah. Hati-hati ketemu. Langsung masukin tas. Cuma kartu nama kamu bisa mikir segitunya. Dia tunangan Xiaozong, orang besar seperti Xiaozong. Mana mungkin dia karyawan baru kecil seperti ini bisa cocok? Jangan-jangan kamu mau dekat-dekat sama Xiaozong? Menurutku, lihat dulu diri sendiri, kamu memang lumayan cantik. Tapi kalau kamu punya niat buruk sama Xiaozong, lebih baik segera hilangkan pikiran itu. Xiaozong sebentar lagi menikah. Tapi pasti bukan kamu. Terus siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu. Aku baru masuk, tidak mau banyak bicara. Lebih baik tunjukkan kemampuanmu, ayo hadapi aku. Jangan buang-buang waktu di sini. Ya, yang baju putih rok hitam itu. Setelah selesai uangnya, akan aku transfer ke kartumu. Kalian mau apa? Mau kemana cantik? Mau kami antar pulang? Lebih baik kalian minggir. Masih ada semangat. Semakin galak semakin seru, udah jangan main-main. Lihat bikin cewek ketakutan. Kejar dia. Suming yang suruh kalian datangnya, dia kasih berapa? Aku bisa kasih 2 kali lipat. Suming apa, aku nggak pernah dengar. Aku emang suka cewek, kamu nggak bisa kabur lagi.
Gak apa-apa kan? Lihat kamu. Gimana dok? Nggak ada yang kena tulang atau otot tempelin koyo dulu 2 hari. Abis itu semprot aja obat luka. Oke, kamu tetap harus istirahat 2 hari. Lihat udah berapa kali kamu ke rumah sakit. Pagi nggak mau nikah sama kamu, sore udah kayak gini. Maaf ya Xiao Zong. Kalau kamu berani ngomongin nikah lagi, aku bakal marah atau nggak aku juga nggak tahu. Hei, Bantu kamu ambil obat. Kamu kenapa sih bikin aku buru-buru ke rumah sakit? ini keterlaluan banget. Aku cuma keseleo perlu pakai kursi roda. Tenang aja, kursi roda ini aku yang beli. Nggak pakai fasilitas rumah sakit kalian kan teman. Tolong jagain dia baik-baik. Kalau beres gaji kamu naik. Terima kasih bos. Kamu gimana, kantor udah kasih cuti? Istirahat yang cukup. Kalau Xiao Zong tahu aku bawa kamu ke kantor, pasti dimarahin habis-habisan. Cuma luka kecil hari kedua kerja. Aku udah minta cuti nggak enak kan? Ya udah, nanti aku jemput kamu pulang. Oke, Udah ya. Maaf ya tadi nggak lihat, kamu anggap aja buat cuci badan yang kotor. badan kotor apa aku gede gini nggak kelihatan ya? Si Qingning, katanya kamu selingkuh sama cowok lain. Terus punya anak haram, terus diceraikan suami kamu. Bener nggak? Hidup pribadi berantakan udah biasa. Katanya karya yang dipakai interview juga nyontek, nggak tahu orang kayak gini. Gimana bisa masuk? Tadi malam ada orang kantor kita. Ketemu dia sama 4 cowok di luar. Bernie, kamu mukul aku. Mukul kamu aja aku jijik. Si Qingning, kamu berani cari masalah di perusahaan. Tunggu saja, kamu akan diusir dari Lingfeng. Suming yang menyuruhmu datang ya, dia mana? Suming keluar. Kamu pegawai baru berani minta manajer Su datang menemui kamu. Kamu pikir kamu pemilik Lingfeng-nya? Si Zong, saya akan ajak Anda berkeliling di perusahaan kami. Kak, kenapa datang? Oh, ternyata si Zong. Hari ini saya bawa si Zong dari grup Xingyu. Datang mengunjungi perusahaan, kita kalian ribut-ribut di sini. Tidak tahu diri. Ini si Qingning, semua orang meragukan. Karyanya plagiat, dia malah memukul orang. Manajer Su lihat wajah saya bengkak kena pukul dia. Kamu mengacaukan ketertiban perusahaan. Memukul rekan kerja sekarang juga. Rapikan barangmu, segera pergi. Mereka yang menghina saya, kenapa saya yang harus pergi? Kenapa? Karena saya eksekutif perusahaan ini. Karena saya atasanmu, segera pergi. Nanti satpam datang, kamu akan lebih malu. Tunggu. Si Zong, ada apa? Mengusir pegawai tidak perlu bukti ya? Periksa CCTV. Lihat siapa yang salah yang mulai duluan. Langsung laporkan ke polisi. Periksa CCTV tidak perlu deh, kita banyak orang. Bisa jadi saksi ya. Si Zong ini cuma pertengkaran kecil. Tidak perlu buang-buang waktu. Kita masih ada urusan penting, jangan buang waktu. Urusan penting kalau cabang Lingfeng. Menghadapi bullying di tempat kerja, bersikap samar-samar seperti ini. Saya tidak yakin kamu punya kemampuan bekerja sama dengan grup Xingyu, tapi si Zong, saya CCTV mana? Dia yang mulai menghina si Qingning. Si Qingning baru memukulnya. Jiguizhi, kamu jelas-jelas kamu yang sengaja menumpahkan kopinya, kamu berani pukul saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau kualitas pegawai perusahaan Anda seperti ini, saya rasa mungkin saya harus mengevaluasi ulang kerja sama dengan Xingyu. Si Zong bukan seperti yang Anda lihat. Dengar penjelasan saya.
Kalau ada waktu bilang ke kakak ingatan saya sudah pulih. Aku juga sudah lama tidak pulang ke rumah. Selesaikan ini dulu, besok malam harus dikumpulkan. Tapi sekarang kan sudah jam pulang kerja. Anak muda harus banyak bekerja. Kalau sudah tua kamu harus banyak olahraga biar bisa hidup lebih lama. Kamu, King-Ning, aku datang jemput kamu pulang kerja. asisten Yo, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk menjemput temanku pulang kerja. Kenapa kamu masih ada urusan? Tidak ada. King-Ning biasanya sibuk kerja. Harus cepat pulang dan istirahat. Asisten Yo, aku duluan ya. Ya pergi saja. Aduh, pelan-pelan. Ternyata sepatu jelek ini bisa masuk ke Lingfen. Karena ada asisten Yo di samping Xiao Xiao. Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil mobil. King-Ning, aku susah payah mencari nomor HP kamu. Sudah berapa hari ini kamu? Kakak maaf ya. Ah, Aku selama 5 tahun ini. Bukan aku sengaja tidak pulang ke rumah. Tapi aku mengembara di luar karena aku amnesia. apa? Kamu kecilkan suaramu bikin aku kaget. Kamu sampai mengalami hal sebesar itu, siapa yang mengganggu kamu? Apakah itu Suming si brengsek itu? Kok kamu tahu semua? Kalau aku tidak bertemu dengan pesanan 5 miliar kamu, tahu itu gaya kamu, aku tidak akan menemukanmu. Ya. Pemenang medali emas Tianji itu, semuanya menjiplak karyaku. Siapa? Apakah itu Suming atau Guyan Ran? Keduanya aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Tapi, Pesanan kamu dengan Ling Feng. Jangan buru-buru dibatalkan. Tenang saja, pesanan ini tidak akan dibatalkan begitu saja. Pokoknya aku akan menggantung si brengsek ini beberapa hari. Baiklah, setelah urusan ini selesai, aku akan pulang menjenguk ibu kembali ke keluarga Si. Aku tidak bisa bicara lama denganmu. omongan aku kamu tidak dengar satupun. Aku gimana kamu turunkan aku? Kalau dilihat orang lain gimana? Semakin kamu melawan, semakin besar keributannya. Nanti semakin banyak yang lihat. Bukan mobilnya Xiao Zong ya. Lagi ngapain sih? Hari ini kenapa sih hampir bikin aku? Kehilangan order Moiran. Semuanya salah si King-Ning si jalang itu. Muka aku sampai sekarang masih sakit. Ngomong-ngomong, ada yang mau aku bilang. Hari ini aku lihat langsung. Asisten Yo di samping Xiao Zong jemput si King-Ning. Apa? Asisten Yo bilang langsung si King-Ning temennya. Maksud kamu si King-Ning dapat kesempatan interview? Bukan kehendak Xiao Zong tapi urusan asisten Yo. Si King-Ning ini main macan ompong sama aku. Gitu ya. Pelan-pelan gak apa-apa. Mama aku kangen. Xiao Bao, kaki mama lagi sakit, jangan kasar-kasar ya. Kok kaki mama bisa sakit? Xiao Bao tiup ya. Gak separah itu kok. Kenapa sih di internet banyak banget berita buruk tentang aku? Emang kamu ya? Kamu dicaci maki, coba cari tahu siapa yang kamu sakiti. Kamu punya alasan apa bilang itu aku? Jangan kira aku gak bisa ngadapin kamu. Kamu mau ngapain? Kamu si sampah bilang juga kamu gak ngerti. Tapi aku bakal bikin kamu hidup susah mati pun susah. Ada apa ya? Gak apa-apa, kita pulang dulu aja. Mama aku berangkat sekolah ya. Oke, suruh Pak Supir antar ya, Mama ada urusan hari ini. Berangkat sendiri ya, ayo. Guyanran, kamu kemarin bilang apa sih? Aku saranin kamu jelasin baik-baik. Pengen tahu kenapa? Datang ke kantor ketemu aku. Oke. Kamu mau bilang apa 5 tahun aku udah berkorban banyak? Aku gak percaya aku masih punya kelemahan. Kelemahan kamu coba aku tebak. Suami kamu yang punya bar itu atau anak kamu? Kamu, Atau desain kamu itu? Yang harganya 5 miliar semuanya ada di tanganku. Pasti kamu iri ya? itu semua desainku. Aku akan segera mengumpulkan bukti. Dengan kemampuan sampah sepertimu, kamu pantas jadi Tianjing. Sayang sekali kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Kamu mau apa? Tentu saja anakmu. Kamu bergerak satu langkah lagi, aku tidak bisa jamin. Anakmu bisa hidup dengan baik. Kamu mau apa? Dengan kualitas sepertimu. Anak yang lahir juga desainmu.
Setelah aku pahami sepenuhnya, kamu sama sekali tidak pantas untuk melanjutkan. Kamu masih ingin masuk Ling Feng dengan Zhou Ying, aku beritahu kamu. Dia Zhou Ying hanya. Jangan kamu menghina Zhou Ying. Kalian berdua saling mengerti ya. Kalau bukan karena kamu punya nilai, Su Ming tidak mungkin tertarik padamu dan membiarkanmu tinggal di keluarga Su. Gratis selama 5 tahun kamu anak yatim piatu. Tidak bisa tampil di depan umum. Demi Su Ming si anjing itu. Kamu benar-benar berubah banyak dulu. Ketika aku baru bangun kamu masih menanyakan kabarku. Kamu diam, apa yang Su Ming bisa berikan padaku? Bukan yang bisa kamu berikan, dia adalah pemegang kekuasaan pertama di Ling Feng Group. Selain Xiao Xiao. Dia juga bisa memberiku pesanan dan kamu. Seorang anak yatim piatu. Bagaimana kamu bisa bandingkan dengan dia? Guyanran, kamu benar-benar lucu. Kamu masih bicara omong kosong. Masih ingin Zhou Ying membantumu ya, aku beritahu kamu. Dia Zhou Ying hanya asisten kecil. Sama sekali tidak bisa melindungimu. Jika kamu ingin anakmu hidup. Kecuali kamu keluar dari Ling Feng, tinggalkan kota Shanghai. Apa yang Yanran katakan kemarin? Ample Laporn resign. Sayangnya aku tidak hanya tidak akan meninggalkan Ling Feng. Aku juga akan membuatmu meninggalkan kota Shanghai. Tebas siapa yang baru saja aku lihat? Siapa? Dia sendiri benar-benar tampan. Aku sampai tidak bisa berjalan. Xiao Xiao seberapa tampan pun. Aku baru saja mendengar dia dan asistennya membahas bagaimana mempersiapkan untuk pacarnya. Upacara lamaran dan kejutan. Sungguh iri dengan calon istri Xiao Zong ini. Qingning, Xiao Zong mencari kamu. Bisakah aku tidak pergi? Ayo pergi. Mengapa Xiao Zong memanggilnya? Si Qingning ini hanya seorang desainer di departemen desain perhiasan. Desainer kecil saja mana mungkin. Asisten pribadi yang datang menjemput. Xiao Zong, ada apa dengan saya? Duduklah, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Silakan Xiao Zong. Kalian para wanita, biasanya suka apa untuk hadiah? Ini gila, pertanyaanmu terlalu luas. Sulit bagiku untuk menjawab. Kalau seorang pria ingin mengungkapkan perasaannya padamu, apa kamu lebih suka? Dia memberimu tas merek ternama atau perhiasan? Atau hal-hal lainnya? Setiap orang punya selera yang berbeda, sangat sulit bagiku untuk menjawab pertanyaanmu. Baiklah. Kalau tidak ada hal lain Xiao Zong, aku akan kembali dulu. Tunggu. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Kalau 5 tahun yang lalu, kamu secara tidak sengaja berhubungan dengan seorang pria asing, dan pria ini ingin bertanggung jawab setelahnya, apa kamu akan memberinya kesempatan? Aku berharap orang ini tidak pernah muncul di hadapanku. Tidak ada kesempatan sama sekali. Xiao Zong, kamu dan aku hanya hubungan bos dan karyawan. Pertanyaan-pertanyaanmu ini agak melewati batas, bukan? Baiklah. Xiao Zong, kamu sendiri yang bilang jadi ibu tanpa menikah. Aku hanya ingat itu, sisanya lupakan saja. Hei Xiao Bao, 5 bodyguard menjagamu. Kamu sangat bosan. Ia tidak perlu keluar rumah ayah dan ibu. Malam ini pulang untuk makan malam bersamamu. Ayah dan ibu. Iya, kamu bukan ayahnya. Atau aku bukan ibunya. Xiao Bao akan baik-baik saja di bawah perlindunganku. Dengan kemampuan Guyanran dan Su Ming, siapa yang bisa menandingi Jingxi atau kakak masih ingin merebut Xiao Bao sebagai ancaman? Mereka tidak layak. Xiao, apa yang baru saja Anda katakan pada Qingning? Saya melihat dia tampak sedikit tidak senang. Ada apa dengan Xiao? Apakah ada sesuatu di wajah saya? Kedepannya jaga jarak 5 meter dari saya. Kakak. Mereka berani menyentuh Xiao Bao, saya akan membuat mereka menderita hidup dan mati. Kamu memang sudah pulih ingatanmu saat menemukanmu. Sangat berbeda. Orang itu jatuh dari ketinggian seperti itu. Tentu saja dia akan menjadi bodoh, kalau tidak mengapa saya akan memilih Su Ming si sampah itu. Baiklah, bisakah kamu melindungi Xiao Bao?
Jika memang tidak bisa, Tentu saja bisa Jingzi dia. mengapa disebut Jingzi? Dia bagaimanapun juga ayah dari anak saya. Kalian akan menikah. Kakak kamu ngomong apa sih? Dia belakangan ini, tampaknya kondisinya sangat buruk. Mendengar asistennya bilang setiap hari pergi ke bar minum, setiap hari minum. Kakak saya tidak peduli. Tidak peduli dia ngapain kamu menyebutkannya. Kakak, Sudah apa yang dia katakan padamu? hanya bicara tentang hal-hal yang tidak jelas. Tidak jelas. Menikah. Kakak jangan bercanda. Xiao Jingzi di Shanjing tidak tahu berapa banyak wanita mengelilinginya. Saya tidak ingin bersama sekelompok wanita berebut satu pria. Baiklah urusanmu sendiri, saya tidak akan banyak bertanya. Tentang Suming dan Guyanran. Kedua orang itu pesanan miliaran itu akan kembali. Mereka akan membayar harga yang pantas. Kakak, membuatmu mencari saya selama 5 tahun, maaf. Mengapa minta maaf padaku? Kita adalah satu keluarga. Oh ya, ibu bertanya. Kapan kamu akan pulang? Ibu tidak marah padaku. Bilang padanya saya baik-baik saja, hanya saja. Saya punya hal yang lebih penting, tunggu sebentar lagi. Bagaimana mungkin dia marah padamu? Dia tahu Suming memperlakukanmu buruk, sangat sedih. Maksud ibu adalah ingin menggunakan hari penandatanganan pesanan miliaran. Mengumumkan ke seluruh kota Shanghai. Putri kesayangan miliarder Shanghai akan kembali ke keluarga Si. Hari penandatanganan kontrak ratusan miliar. Kami akan menjemputmu dengan meriah. Lalu membuat Suming si anjing itu berlutut dan meminta maaf padamu. Apa yang terjadi? Bagus sekali, Si setuju untuk memulihkan kontrak ratusan miliar. Kontrak kita akan berjalan sesuai rencana. Sepertinya apa yang aku katakan pada paman kemarin. Dia sampaikan ke Si. Yanran, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Lalu apa lagi yang dikatakan Si? Si bilang aku harus memecat 2 orang yang menghina si Qingning itu. Ya. Setelah aku kembali ke perusahaan, aku akan segera melakukannya. Kenapa Si begitu melindungi Si Qingning? Apakah mereka berdua punya hubungan apa-apa? Katanya keluarga Si punya seorang putri, mereka berdua sama-sama marga Si. Kamu tidak berpikir si Qingning, si wanita tua itu adalah putri orang terkaya, kan dia? Hanya seorang yatim piatu yang jatuh dari lantai atas. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan anak orang terkaya? Menurutku, hanya si grup Xingyu selalu melarang karyawan melakukan perundungan. Bukan itu Si Qingning itu. Orang yang penuh dengan bau miskin bagaimana mungkin bisa punya hubungan dengan orang terkaya di Shanghai? Aku juga ingin mengusirnya dari Shanghai. Tapi sejak terakhir tahu anaknya sekolah di mana tidak ada kabarnya lagi. Pasti si Qingning si sampah itu takut. Pokoknya kita tidak perlu peduli, tunggu hari penandatanganan kontrak ratusan miliar. Si Qingning dia sampah dia. Hanya pantas dengan pacar bar sampahnya. Keluar dari Shanghai. Ya, setelah aku menjadi manajer umum grup Ling Feng di Shanghai masuk ke kalangan atas, aku pasti akan mengadakan pernikahan megah untukmu. Aku pasti akan meminta paman membantumu kontrak ratusan miliar ini. Kita pasti dapat. Selamat datang, Nona Besar. Apa? Aku diperintahkan oleh si muda untuk mengantar gaun pesta malam ini untuk Nona Si. Apa Qingning? Si muda mengirimkan sesuatu untukmu. Membuat mataku silau. Xiao Ying, Kamu siapa? aku si Qingning. Kamu adik si Xiao. SST, jangan teriak-teriak. Kupingku hampir tuli. Sejak dulu aku ingin bilang, tapi nggak ada kesempatan. Kamu putri orang terkaya. Bisa dibilang begitu. Tapi tenang aja, kamu sahabat terbaikku. Terima kasih di saat sulitku. Kamu sudah membantu. Qingning, aku sudah nggak sabar lihat muka Susi brengsek saat tahu jati dirimu yang sebenarnya. Malam ini aku akan buat Suming tahu. Apa itu perbedaan langit dan bumi? Suzong memang muda dan berbakat. Di antara banyak pesaing kuat bisa menonjol. Mendapat pesanan miliaran dari Xingyu Xiaozong. Tampaknya sangat percaya pada Suzong malam ini. Biwait Suzong tanda tangan pesanan miliaran ini.
Bukan aku sombong di seluruh kota Shanghai. Di usia anakku nggak ada yang kedua. Yang lebih hebat darinya. Wah, lihat siapa itu, cantik sekali. Wah, cantik banget. Cantiknya. Si Qingning kok dia? Si kecil ini ngapain kesini jangan-jangan? Mau ganggu anakku lagi? Dia putri siapa kok sebelumnya? Nggak pernah lihat di Shanghai baju yang dia pakai. Adalah limited edition mewah global totalnya puluhan juta. Kamu kurang update perhiasan yang dia pakai. Mermaid Pearl Heart beberapa tahun lalu aku lihat. Di lelang Christie's luar negeri. Akhirnya terjual 80 juta dolar as. Kalau di kurs dalam negeri nilainya pasti lebih dari 100 juta. 80 juta lebih. Putri apa dia cuma mantan menantu keluarga Su? Anakku sudah nggak mau cuma sampah. Si Qingning, aku bilang si kecil ini. Jangan-jangan mau ganggu anakku lagi. Aku kasih tahu ya mulai hari ini anakku. Sudah bernilai miliaran nggak mungkin. Orang sepertimu bisa mengincar lebih baik. Cepat pergi-pergi. Maaf ya, aku nggak tertarik. Sama sampah aku bisa datang. Tentu ada yang mengundang. Ada yang mengundangmu si Qingning. Kamu cuma pegawai kecil di Lingfeng Group. Malam ini yang datang ke pesta siapa yang bukan? Orang penting dari Xingyu dan Lingfeng, kamu kenapa bisa datang? Si Qingning, kemampuanmu menipu. Masih sama seperti dulu. Kenapa? Karena aku adalah pemenang medali emas di Global Jewelry Design Competition Tianji. Cukup kan? Kamu pemenang medali emas desain global. Tianjie. Si Qingning yang datang hari ini adalah profesional dari berbagai bidang. Masih berani ngotot di sini menggunakan nama Tianjie. Untuk menipu di sini si Qingning. Jangan berpura-pura, kita sudah menikah 5 tahun. Apakah aku tidak mengenalmu? Kamu berdandan sangat mencolok, menarik perhatianku. Kan hanya untuk membuatku kembali padamu. Anak, jangan sampai tertipu oleh si iblis ini. Dia hanya mengincarmu setelah hari ini. Sukses sengaja berdandan seperti ini untuk menggoda. Bukan kalian. Dari mana percaya dirinya belum ada hasilnya? Kok sudah sombong begini? Di rumah tidak ada cermin ya? Di Shanghai orang dengan kekayaan miliaran banyak. Suming, kenapa kamu pikir aku akan kembali padamu karena sampahmu? Gagak tidak sadar dirinya hitam. Kalian tidak sadar betapa bodohnya kalian. Untung aku tidak buta. Lihat nih si wanita jahat ini. Baru cerai beberapa hari sudah jadi liar. Untung kamu menceraikannya dulu, kalau tidak, suatu hari dia tidak suka kita bisa meracuni makanan. Membunuh kita tanpa kita tahu. Si Qingning, aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu sangat mengecewakanku. Kecewa Suming, kamu pikir kamu pantas berbicara seperti itu padaku? Bagaimana kamu mencapai prestasi hari ini? Di hatimu tidak ada hitungannya. Tentu saja tidak lepas dari bantuan Yanran padaku. Si Qingning, aku bisa membantu Suming mendapatkan pesanan miliaran ini. Sedangkan kamu selama 5 tahun terakhir hanya di keluarga Su. Menjadi cacing kecil yang tidak berguna. Hanya menghambatnya kamu. Pikir bisa mengalahkanku ya? Benar. Kalau bukan karena kamu menghambat anakku 5 tahun, anakku udah sukses besar sejak lama. Katanya kamu diundang terus undangannya. Pasti ada dong? Ini yang kamu maksud ya? Jangan pikir kamu bisa asal bikin undangan. Tulis nama, Tianjie, terus berani ngaku-ngaku. Jangan-jangan kamu pikir semua orang di sini bodoh ya? Undangannya ternyata palsu, lihat aja dia pakai aksesoris mahal, mana mungkin undangannya bisa dipalsuin si Qingning. Udah sampai sini aja mau bohong terus ya? Barang yang kamu pakai ini kayaknya beli dari tempat yang gak jelas, barang palsu semua. Biarpun cuma buat narik perhatianku. Kamu emang gak pakai cara ya? Yang gak pakai cara itu kamu kali. Lihat deh undanganku ini. Ada cap pribadi bosi dari perusahaan Xingyu. Undangan kalian pasti gak ada kan? Ternyata masih kurang level ya. Ini beneran ada cap bosi. Ada apa sih kok pada kumpul di sini? Paman, kamu datang pas banget sekarang semua urusan Xingyu. Kamu yang ngurusin bos si udah lama gak muncul. Cewek ini dia bilang dia diundang langsung sama bos si. Oh, Lihat deh. ini emang kayak cap pribadi bos sih. Tapi order ratusan miliar hari ini.
Ditangani langsung sama bos, si buat kontrak sama Ling Feng. Masa si bos si ngasih undangan ke orang? Udah tahu aja dia ini. Gak ada apa-apanya sama anakku. Datang ke pesta kamu itu guru haya. Kurang ajar, siapa yang ngajarin kamu panggil nama pamanku? Mending denger kamu ngomong. Kamu itu mantan istrinya Suming ya. Malam ini kan acara penting si New kontrak sama Ling Feng. Order ratusan miliar sekaligus hari kembalinya. Nona keluarga si kamu tanpa izin. Masuk sembarangan. Terus mau bikin ribut. Aku bisa suruh orang tahan kamu kapan aja. Guru Haya, aku ingat. Kamu kayaknya cuma kepala personalia kecil. Dari Xingyu berani banget sih. Begini caranya bicara sama saya. Alasan Xingyu menandatangani kontrak dengan cabang Ling Feng. Bagaimana caramu menghubungkan pesanan ratusan miliar? Kamu pasti sudah tahu dalam hati. Kamu ngomong sembarangan. Wanita macam kamu yang nekat masuk pesta sekarang. Saya akan meminta Satpam mengusirmu keluar. Satpam lihat bisakah kamu memerintah mereka? Satpam usir dia keluar. Satpam sepertinya tidak mendengarkanmu. Kamu si janda jangan-jangan merayu Ketua Satpam untuk membukakan pintu belakang. Guyanran memang. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Kamu siapa yang menyuruhmu duduk di kursi kembalinya putri keluarga Si? Kamu turun dari sana. Si Qingning, kamu tidak takut mati ya? Ini kursi putri keluarga, si bukan untuk orang macam. Orang rendahan seperti kamu. Orang macam kamu yang mencuri desain saya. Kamu naik ke sana. Xiao cuma akan semakin membencimu. Kalau tahu diri kamu keluar dari Ling Feng. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh saya. 10 karat berlian untuk Nona Qingning, rumah mewah miliaran. Untuk Nona Qingning 10 helikopter, untuk Nona Qingning. 500 perhiasan mewah, untuk Nona Qingning, selamat atas kembalinya Nona Qingning. Kembali dengan bangga si cuma datang. Qingning jangan-jangan. Yang mereka sebut Nona Si, adalah si Qingning Mama. Ternyata putri yang selalu di luar negeri, juga bernama Qingning. Qingning. Orang macam dia. Tidak mungkin dia adalah Nona Qingning yang kembali dari luar negeri. Wanita macam dia waktu itu di tempat penjualan rumah. Selalu mengandalkan si cuma, pasti dia. Tidak hanya merayu pemilik bar tapi juga si cuma. Ya benar begitu. Si cuma. Lihat orang ini duduk di kursi adikmu, cepat. Suruh dia turun. Ada yang berani duduk di kursi adikku. Ya si Qingning ini. Dia tidak hanya memalsukan identitas adikmu tapi juga mengganggu penandatanganan pesanan ratusan miliar kita. Si cuma pesanan ratusan miliar kita. Bisakah kita tanda tangani? Si cuma, kamu akhirnya melihat wajah aslinya. Si cuma, apa maksudmu? Kamu berani tidak hormat pada Nona Si Qingning. Lidahmu ini tidak perlu lagi. Lepaskan aku, bos Si. Kamu begitu melindungi si Qingning. Jangan-jangan kamu naksir dia. Bos si Qingning cuma sisa-sisa mainanku. Sepatu bekas saja kamu tidak tahu. Dia di luar menggoda pemilik bar, bahkan melahirkan seorang anak. Barang hasil perselingkuhan. Kamu juga mau memakannya. Suming. Kamu ngomong sekali lagi. Percaya tidak percaya, aku akan membuatmu hidup sengsara. Bos Si, kalau kamu tidak mau menandatangani kontrak, orderan ratusan miliar itu bisa langsung bilang. Kalau kamu benar-benar naksir sepatu bekas ini. Aku hanya bisa bilang selera bos Si. Ya begitu-begitu saja. Posisi orang terkaya keluarga Si tidak aman lagi. Siapa yang berani bicara sembarangan dan tidak menghormati keluarga Si? Mama. Qingning. Mama. Anakku sayang. Kamu Si Qingning, kamu benar-benar putri keluarga Si. Tentu saja aku adalah putri. Keluarga terkaya Si. Tidak mungkin. Ternyata dia adalah putri sulung keluarga Si yang menghilang selama 5 tahun. Kalau begitu Guiwaran dia pasti hancur, haha, memang benar. Kalian lepaskan aku, kalian tidak bisa membawaku pergi seperti ini. Aku adalah Tianjie, kalian membawaku pergi. Siapa yang akan menyelesaikan orderan ratusan miliar ini? Benarkah kamu bilang kamu adalah Tianjie? Tunjukkan buktinya. Tentu saja ini adalah identitas yang aku gunakan selama 5 tahun. Dan juga desainku sudah 5 tahun. Semua orang mengira aku adalah Tianjie Si Qingning. Jangan-jangan kamu mau bilang padaku kamu adalah Master perhiasan top itu. Tentu saja aku adalah Tianjie.
Apa putri sulung keluarga Si bilang dia adalah Tianjie ini benar-benar? Berita besar. Jangan ngomong sembarangan. Si Qingning walaupun kamu adalah putri sulung keluarga Si, tapi kamu sudah jadi pembantu di rumahku selama 5 tahun. Tidak ada satupun desain Tianjie ini yang mencantumkan namamu semua tanda tangan. Hanya satu orang yaitu Yan Ran. Bagaimana kamu mau merebut jasa? Suming, kamu mungkin lupa. Selama 5 tahun ini, kamu selalu mengambil karyaku. Kalau kamu bilang itu milikmu, tunjukkan buktinya. Kalau kamu masih bisa menggambar desainnya, aku tidak percaya kamu masih bisa menang hadiah. Lepaskan aku. Semua yang hadir di sini adalah ahli desain terkenal. Lihatlah, apakah desainku sekarang bisa menyaingi yang disebut Tianjie ini? Ini sepertinya masih kurang feel-nya. Non Yan Ran, apakah ini benar-benar desainmu? Kok rasanya tidak sama dengan desain Tianjie sebelumnya? Desain yang kamu sebutkan bukankah semuanya diambil dari sketsaku? Yang kamu curi lalu kamu tiru. Tentu saja tidak bisa memenuhi standar master perhiasan nomor 1. Aku? 5 tahun lalu aku memasang CCTV di rumah. Tujuannya takut ibumu terluka. Aku sangat peduli pada ibumu. Tidak disangka malah merekam. Bagaimana kamu mencuri karyaku? Di sini semuanya terekam jelas. Semua lihatlah. Mbak Si putri keluarga Si mana mungkin menipu kita, pasti Guyan Ran. Berhati ular ingin naik jabatan. Ternyata yang mendesain Tianjie selalu Si Qingning. Bukan Guyan Ran. Aku bukan aku. Aku tidak. Halo Direktur Xiao. Kamu adalah Xiao Jingxi. Suming, kamu berani mengganggu Qingning. Pergi ke kantor polisi, cari orang bantu kamu bicara ya. Maaf Direktur Xiao, aku tidak tahu. Kumohon maafkan aku Direktur Xiao. Tidak ada masalah, bisa pergi. Kamu datang kenapa? Aku tentu saja melamarmu. Si Qingning kamu. Xiao Jingzi. Kamu kenapa Xiao Jingzi? Qingning, kalau aku hampir mati, apakah kamu akan menerima lamaranku? Xiao Jingzi. Mama Papa. Bagaimana keadaannya? Tenang Xiao Bao, papa pasti baik-baik saja. Pasien fisiknya kuat, pisau juga tidak mengenai organ vital. Hanya luka ringan. Oh ya. Kemarin malam dia minum alkohol cukup banyak. Lambungnya sedikit berdarah, perhatikan saja pemulihan tubuhnya. Oke, aku ngerti. Mami, apa artinya pendarahan? Mungkin itu semacam penyakit. Lalu kenapa ayah bisa kena penyakit itu? Mungkin karena terlalu merindukanku. Mami, aku curhat ya ayah. Dia benar-benar merindukanmu. 5 tahun ini setiap dia merindukanmu, dia pasti pergi ke bar minum-minum. Setiap hari minum. Oke, aku ngerti. Mami pasti akan merawat ayah dengan baik. Sudah malam. Kamu pulang dulu ya, aku panggil nenek untuk mengantarmu pulang. Iya. Kamu bodoh ya, perutmu sakit. Masih aja nahan pisau buatku, kamu pikir kamu kuat. Soal yang kamu tanyakan tadi aku sudah memikirkannya. Aku setuju dengan lamaranmu. Aku dengar semua yang kamu katakan tadi. Kalau gitu aku anggap kamu setuju. Kamu sudah bangun, minum dulu ya. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji lagi. Awas jangan sampai kena lukamu. Aku nggak sakit kok. Semoga aja kamu nggak sakit, pelan-pelan. Jadi apa kamu menyesal lagi? Aku nggak bilang aku menyesal. Tadi waktu aku tutup mata, aku nggak dengar kamu setuju. Apa sih tutup mata nggak enak? Seorang desainer terkenal seperti kamu, masih percaya tahayul begituan. Itu cuma buat kamu aja. Oh iya. Ini meskipun nggak sebagus desainmu. Tapi ini aku beli dengan harga 2 miliar.
Untukmu. Kamu buru-buru banget, aku nggak bilang mau batal nikah. Kamu kan juga bukan pertama kali batal nikah pakai aja. Besok terlalu cepat. Ya, Tunggu sebulan lagi, aku nggak mau nikah sama orang yang lagi sakit. kamu. Suming dan Guyanran aku pasti nggak akan biarkan mereka berulah lagi. Oke. Aku percaya padamu. Asyik-asyik. Ayah dan ibu si Xiao Bao. Akhirnya kita bisa bersama secara legal. Iya dong. Nikah itu sebenarnya gampang. Tapi nemu orang yang cocok itu susah. 5 tahun lalu aku salah pilih orang. Makanya nikah sama Suming. Udah gaun pengantinnya udah siap. Besok bisa dipakai. Tunggu, Suming sama Guyanran. Udah dikirim ke kantor polisi kan? Udah. Banyak bukti yang kita kasih. Cuma soal usaha bunuh kamu di pesta itu aja. Udah cukup buat bikin mereka kerepotan. Tunggu. Emangnya mamamu setuju? Belum, tapi besok setelah nikah. Kita kan mau ketemu dia, gak apa-apa. Tunggu. Ada apa lagi? Kita nikahnya besok aja. Hari ini jangan. Surat nikah udah ada, masih aja bilang belum nikah. Anak juga udah gede. Masih aja bilang belum nikah, Nggak bisa, aku masih ada desain dan orderan mendesak. Nggak usah mikirin uang segitu. Terang-terangan bikin ulah ya. Iya, aku memang tukang ulah, emang kenapa lagian? Kamu juga udah bukan kamu yang dulu. Kamu juga tahu. Qingning panggil namaku. Jingzi. Gimana kalau kita bikin anak lagi? Biar nggak ada yang bisa ngomongin kita. Ayah. Pas mama pulang pertama kali, di mimpi dia bilang dia sangat mencintaimu. Jangan ngomong sembarangan